Selamat pagi, Inci Dewi. Selamat pagi, Nek. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi relax saja, Inci Dewi. Santai saja, kita hari ini ada di proses pra observasi. Jadi sebelum saya masuk ke dalam kelas Ibu Dewi, sebelum saya melakukan observasi, ada beberapa hal yang mungkin ingin saya tanyakan. Jadi dalam hal ini saya bertindak bukan sebagai guru untuk menggurui Ibu Dewi, tapi dalam hal ini saya sebagai mitra. Kita berdua sebagai mitra yang sama-sama belajar. Jadi hal-hal yang baik ada pada Ibu Dewi, tidak ada pada saya, begitu juga sebaliknya. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pra observasi ya Ibu Dewi. Mungkin saya akan meminta waktu selama 5-10 menit sebelum nanti saya akan mengamati proses kegiatan pembelajaran yang akan Ici Dewi lakukan di dalam kelas Ici Dewi. Jadi tujuannya kita melakukan supervisi ini nanti adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran yang akan Ici Dewi lakukan di dalam kelas, dan kenapa saat ini kita mengadakan pembicaraan pra observasi, yaitu sebagai kegiatan awal sebelum nantinya Ici Dewi melaksanakan kegiatan pembelajaran, agar nantinya proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Mungkin Ici Dewi akan lebih percaya diri dan siap dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi saya akan mulai bertanya, Ici Dewi. Siap? Relax saja, Ici Dewi. Iya. Jadi yang pertama dengan tujuan, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada sesi kali ini? Ya. Karena ini materi kesebangunan pembangunan, jadi untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui syarat-syarat kesebangunan kepemurwanan sebuah segitiga, dua buah segitiga. Iya. Dan ada dua tujuan pembelajaran, dan yang kedua itu adalah untuk mengetahui sisi atau sudut yang belum diketahui dari kesebangunan. Jadi materi sekarang sudah masuk ke kesebangunan, dan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengetahui syarat-syarat dari dua segitiga yang sebangun, dan tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mencari salah satu sisi yang belum diketahui. Oke, sudah ada. Dan kedua, mungkin adakah area pengembangan yang ingin Ici Dewi capai dalam hal ini, mungkin kondisi kelas, strategi mungkin, atau secara asesmen dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan saat proses pembelajaran. Untuk kondisi kelas, saya ingin capai mungkin kondisi kelas yang kondusif, dengan cara saya capainya nanti dengan membagi kelompok. Lalu untuk strategi pembelajarannya, saya membuat LKPD berdasarkan kemampuan peserta didik. Lalu saya juga memakai model pembelajaran PBL, program based learning, dan untuk asesmen saya pakai asesmen yang observasi. Jadi strategi pembelajarannya sudah cukup baik. Jadi dari pembuatan LKPD yang mungkin sesuai dengan tingkat pemahaman awal seperti itu sudah sangat baik. Sudah, ya istilahnya sudah berdiferensiasi secara proses ya, Ici Dewi. Nah, dari semua strategi yang sudah Ici Dewi sampaikan tadi, mungkin selain itu strategi pembelajaran yang sudah dipersiapkan, bagaimana dengan model atau metode pembelajaran yang akan dilakukan nanti? Iya, seperti yang saya katakan tadi, saya mengambil model pembelajaran PBL, problem based learning. Jadi di situ ada step by step yang sudah saya siapkan. Oh, jadi model pembelajaran problem based learning. Jadi ada masalah dan mungkin akan sesuai sintaks yang sudah dibuat. Oke, sangat bagus. Jadi selain itu mungkin media apa ya yang diperlukan? Ya. Saya sudah menyiapkan beberapa media, salah satunya adalah PowerPoint untuk ditayangkan sebagai materi ajar, dan LKPD yang sudah saya. Jadi untuk bahan ajarnya sudah dibuat dalam bentuk PPT dan sudah ada dalam LKPD. Oke, sudah sangat baik. Oke, jadi Ici Dewi, saya akan supervisi proses kegiatan pembelajaran yang akan Ici Dewi lakukan. Sekali lagi relax saja, karena kita sama-sama belajar dalam hal ini. Benar.
Nanti setelah kegiatan observasi pembelajaran di kelas berlangsung, kita akan berbincang kembali Oh iya. terkait dengan pembicaraan pra-observasi apa yang sudah dikembangkan sekarang dan sudah dilakukan di dalam kelas akan kita bicarakan lagi. Jadi sebelum kita akhiri proses pra-observasi ini atau perbincangan kita ini, bolehkah saya tahu apa kira-kira yang Cik Dewi dapatkan dari pembicaraan kita saat ini? Dengan adanya pembicaraan ini, apalagi dengan Bapak Ucup sebagai mitra dan rekan guru di sekolah kami, sama-sama saya mendapatkan beberapa ilmu. Sebelumnya kami sudah diskusi mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini, dan banyak ilmu yang saya dapat dari Bapak Ucup mengenai pengembangan model ajar, pengembangan asesmen dan sebagainya. Jadi ini pembicaraan ini dan observasi ini juga sangat bermanfaat. Terima kasih Cik Dewi atas waktu dan kesediaannya Iya. mengisi observasi. Jadi sampai bertemu kembali kita di dalam kelas, saya Iya. akan mengamati Iya. kegiatan proses pembelajaran Cik Dewi, dan setelah itu kita akan kembali berbincang lagi pada kegiatan pasca observasi. Siap. Terima kasih Cik Dewi, selamat Iya, pagi. selamat pagi. Teman-teman, sebelum kita memulaikan pelajaran kita, baiknya mari kita berdoa dan izinkan saya menuntut agama Kristen. Mari berdoa. Ya Tuhan, hari ini siapa yang akan masuk? Amel? Desya, kita di kelas ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Cici ingatkan kembali mengenai yang di depan kita, keyakinan kelas kita.
kali sama dengan ada orang kurus ulang. Sisi AB bersesuaian dengan sisi D. Sisi AC bersesuaian dengan sisi BC. Sisi BC bersesuaian dengan sisi BC. Baru enggak. Boleh? Titik mau saya balik-balikan? Iya boleh, tapi jika titiknya 100. Ya. Masih ada yang mau tanya? Sekian terima kasih. Ya. Sekian terima kasih dan kelompok kami. Tepuk tangan. Anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini kita akan tutup. Sebelumnya kita ambil kesimpulan dulu. Berarti suatu bangun dikatakan kongruen jika bagus sekali. Kongruen jika bentuk sama dan ukuran sama. Sedangkan kalau sebangun ya, coba satu orang, coba Ella. Kalau sebangun bagaimana? Bentuk, ya bagus. Sebangun beda ukuran, bagus sekali. Ya, tepuk tangan dulu. Anak-anak, jadi dengan adanya ini materi ini, orang boleh mengukur. Ternyata orang boleh mengukur tuh pohon, tinggi menara tanpa perlu orang mau tarik senti itu supaya diukur. Dengan cara ini, orang bisa ukur benda-benda lebih tinggi daripada orang. Nah, sekarang orang akan menanyakan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Senang. Ada yang belum mengerti? Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan tutup dengan doa. Minta kesediaan doa dari terapeuta teman Gilbert Manuel. Pulang atau ya kita pegang doa. Saya undang berdiri. Terima kasih kepada Engkau Tuhan untuk pelajaran kami awal tengah hingga berakhir yang baik. Dan kami sekarang akan pulang ke rumah. Kami tuntut kami dari sekolah ini sampai rumah. Doa kami ya amin. Sikap beri salam kepada Ibu Guru. Selamat siang Ci Dewi. Siang. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi dalam percakapan pasca observasi ini, jadi beberapa hari yang lalu saya sudah melakukan observasi di kelasnya Ci Dewi. Ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan dengan pasca observasi, pembicaraan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ci Dewi terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang telah kita lakukan di kelasnya Ci Dewi dengan tujuan untuk mengevaluasi bersama sejauh mana kegiatan proses pembelajaran yang telah dilakukan Ci Dewi. Santai saja Ci Dewi. Sekali lagi ingat bahwa kita adalah mitra, jadi sama-sama belajar. Jadi pertanyaan pertama, saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Ci Dewi terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah kita lakukan pada beberapa hari yang lalu. Awalnya memang saya merasa gugup lah, juga manusia untuk diobservasikan. Tapi saya juga merasa senang karena Bapak Ucup memilih saya untuk dilihat, dijadikan bahan observasi. Jadi ya senang tapi gugup tapi senang seperti itu. Jadi awalnya memang sebagai manusia kita pasti akan merasa nervous sedikit. Iya. Jadi sudah baik ya, Iya. sudah dilaksanakan. Jadi menurut Ibu Dewi dari skala 1 sampai 10, berapa nilai yang bisa Ibu Dewi berikan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Dewi lakukan? Iya. Terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya sudah melakukan yang paling maksimal dari usaha saya, tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Jadi saya masih berikan mungkin skor 8, Pak. Sudah baik gitu ya Ibu Dewi. Bisa diceritakan kembali Ibu Dewi terkait dengan area pengembangan yang kita bicarakan lalu
yang sudah dilakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang sudah diterapkan. Ya, ada beberapa hal area pengembangan yang saya fokuskan. Yang pertama adalah kondisi kelas. Saya membuat kondisi kelas berkelompok supaya lebih kondusif. Lalu saya juga menyesuaikan asesmen sesuai dengan kemampuan belajar peserta didik. Lalu saya juga membuat refleksi dan ada kegiatan RTL. Sudah sangat baik ya, sudah dilakukan hampir semuanya. Menurut Ibu Dewi, apakah area pengembangan dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah diharapkan dilakukan dalam kelas sudah berhasil atau belum? Sejauh saya melihat mungkin ya cukup berhasil. Cukup berhasil. Iya. Tapi masih ada hal juga Iya, yang ada hal yang perlu diperbaiki. Nah, menurut Ibu Dewi, apa kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi saat melaksanakan pembelajaran di dalam kelas? Ya. Yang pertama itu Bapak mungkin waktunya yang kurang efektif dan mungkin sarana dan prasarananya. Jadi ada waktu yang mungkin kurang cukup, Iya. dan sarana prasarana mungkin yang Kurang tidak memadai. mampu, Iya. kurang memadai. Nah, kira-kira apa yang membuat hal itu terjadi? Yang pertama mungkin kalau berbicara mengenai waktu yang tidak cukup dan yang belum efektif itu karena dipengaruhi oleh sarana prasarana seperti yang kegiatan sudah dilakukan Pak, terhambat dengan pemasangan LCD itu agak lama pemasangannya sehingga waktu yang harusnya sudah masuk ke kegiatan apa itu kita masih mengutak-atik sarana yang kita akan buat. Jadi sempat ada trouble Iya, terkait trouble. pemasangan LCD sehingga Iya. waktu yang diperlukan juga tidak maksimal ya. Iya. Nah, kedepannya apa yang Ibu Dewi rencanakan untuk mencoba memperbaiki kendala-kendala yang dihadapi? Ya, yang pertama mungkin saya akan lebih mempersiapkan mungkin sebelum kelas dimulai saya sudah persiapkan sarana atau medianya sebelum kelas dimulai atau mungkin saya akan membuat pilihan atau opsi lain seperti mungkin saya akan membuat buku ajar atau semacamnya yang mungkin nanti kita akan kendala di mati lampu atau listrik ya, jadi saya akan memberikan atau membuat opsi lain selain menggunakan atau memanfaatkan media seperti itu. Sudah sangat baik ya. Jadi bisa dipersiapkan terkait pemasangan LCD sebelum kelas dimulai sehingga waktu yang diperlukan bisa efisien dan mungkin bisa ada alternatif lain yang dikatakan Ibu Dewi tadi kayak membuat memang bahan ajar secara offline yang tidak menggunakan listrik. Satu waktu ada pemadaman listrik sudah sangat baik. Jadi berharap hal-hal yang Ibu Dewi rencanakan dapat terrealisasi dengan baik agar proses kegiatan pembelajaran berikut dapat berjalan lebih baik lagi ya. Kira-kira kapan rencana Ibu Dewi akan melakukan perubahan sesuai dengan apa yang Ibu Dewi sudah katakan tadi? Kalau kapan pasti secepatnya Pak. Saya akan menyesuaikan sesuai dengan kendala-kendala dan akan memperbaiki dan mengevaluasi. Jadi sudah sangat gercep ya. Tadi saya dengar sudah melakukan refleksi juga, sudah sangat baik. Mungkin siapa pihak-pihak yang bisa Ibu Dewi libatkan untuk membantu mewujudkan hal-hal baik ke depannya yang Ibu Dewi rencanakan? Yang pertama mungkin yang paling penting adalah pimpinan sekolah. Jadi sebagai kepala sekolah saya akan menetapkan atau mendiskusikan terkait seperti tadi pemanfaatan media pembelajaran, terkait sarana prasarana yang disediakan oleh sekolah. Lalu juga mungkin seperti rekan sejawat atau rekan guru mata pelajaran agar kami bisa mendiskusikan strategi atau pemanfaatan apa saja yang bagus untuk dilibatkan. Baik juga ya, jadi melibatkan pimpinan sekolah dan juga rekan-rekan sejawat yang sama-sama mengambil pelajaran pendidikan ya Bu. Nah, yang terakhir nih Bu, dari skala 1 sampai 10 mungkin berapa nilai yang bisa Ibu harapkan bisa dicapai ke depannya? Kalau tadi 8. Ya, kalau namanya ingin capai pasti sempurna lah Pak. Tetap maunya 10, tapi untuk 10 itu kita butuh proses dan semoga 10 itu akan dicapai ke depannya. Jadi sudah sangat baik rencananya, tadi sudah disampaikan 8 dan kedepannya bisa kalau bisa 10 ya Bu? 10 pasti. Oke, terima kasih. Baik, Ibu Dewi terima kasih banyak atas respon baiknya, berharap apa yang direncanakan bisa direalisasikan dengan baik ya, jangan sungkan untuk menghubungi
menghubungi saya kalau Pasti. ada yang ingin dibicarakan. Pasti. Nah, terima kasih Ibu Dewi untuk waktunya. Selamat siang.